Dan akhirnya terdapat 25 lubang jarum suntikan, Bang. Itu aja udah aneh, Bang. Dan kita bisa tahu. Dan juga di hotelnya sendiri itu terdapat bercak darah, Bang. Oh, di kasur. Iya, dan itu dihilangkan. Oke, kembali lagi dengan gua Rudi Botak cerita malam. Kali ini gua kedatangan lagi nih Bang Chandra yang di episode sebelumnya beliau sudah menceritakan pengalaman hidupnya sebagai tim forensik dan pemandi jenazah. Kali ini gua akan minta Bang Chandra cerita kembali tentang pengalaman hidupnya, tapi dengan cerita yang berbeda. Halo Bang Chandra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mau dong Bang, gua dengar cerita lu yang lain. Selama lu menjadi tim forensik dan pemandi jenazah. Pertanyaannya Bang, ada nggak Bang pengalaman Abang menangani kasus artis ataupun pejabat tinggi di Indonesia ini? Ada, Bang. Ada beberapa artis, terus beberapa pejabat ada. Tapi ya memang ada beberapa menarik ya sebagai edukasi kita juga. Seru untuk diceritakan. Salah satunya artis yang booming Bang ya pada masanya tuh. Itu artis cantik, belum menikah. Ya gue kasih clue tuh lagunya Aku Tak Biasa. Oke, gua tahu Bang. Tahan dulu Bang. Gua tahu tuh artis pada zaman itu. Buat lu semua pengen tahu cerita selengkapnya dari Bang Chandra, jangan mana-mana, lu duduk, nonton yang manis, bawa cemilan, rokok, kopi, ajak keluarga lo. Oke, lanjut Bang. Di episode Studio Cerita Malam kali ini, kami menghadirkan seorang narasumber yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam penanganan jenazah dengan beragam latar belakang kematian. Yang menarik, beliau memiliki keahlian khusus dalam membaca tanda-tanda pada tubuh untuk memperkirakan penyebab wafat seseorang. Bahkan dalam beberapa kasus, hasil pengamatannya berbeda dari dugaan awal aparat kepolisian. Dari berbagai pengalaman dan kisah, termasuk penanganan sejumlah kasus tokoh publik, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Tubuh seseorang yang telah meninggal ternyata menyimpan banyak petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Simak perbincangan ini hingga akhir, semoga bisa menambah wawasan dan memberi manfaat. Pada waktu itu gue masuk tuh, masuk kerja. Masuk kerja, pas gue lihat di pintu kamar jenazah tuh banyak polisi, wartawan, gue bilang, tapi biasa kan di situ tuh polisi wartawan ya biasa karena banyak kasus pembunuhan, banyak lah, gitu. Nggak aneh lagi kalau di kamar jenazah. Terus gue masuk, gue bilang, ada apa nih? Gitu, ada yang meninggal, minta diotopsi. Pas gue lihat, gue kenal nih. Ternyata iya dia artis lah, cantik, lagi booming gitu kan. Pada zamannya itu ya? Pada zamannya gitu. Wah, lagunya paling demen tuh. Aku Tak Biasa, tapi meninggalnya nggak biasa. Gue lupa inget itu ya. Tapi itu yang gue tahu ya penyanyi ya Bang. Itu tahun berapa ya Bang kira-kira? Tahun 2000 berapa gitu ya kan. Ntar lo bisa cari sendiri ya tahunnya. Gue lupa itu. Ya, udah gitu ya biasalah kami tim tuh bekerja, ada dokter juga, dokter forensik juga. Jadi forensik itu sebelum diotopsi atau diidentifikasi itu dipoto dulu tuh Bang si jenazah. Nah selesai diotopsi, diidentifikasi, dipoto lagi after dan before dan after. Gitu. Dan saya jelaskan forensik ini, otopsi ini ada dua, internal sama eksternal.
Apa tuh Bang? Nah. Internal dan eksternal. Eksternal itu forensik yang bisa Bagian- dilihat. Oke, bagian luar. Ya luka-lukanya gimana. Nah, kalau misalkan dia mau lihat apa yang ada di kandungan di dalam tubuh jenazah, Jenazah. itu baru otopsi internal. Oke. Dalam otopsi juga itu ada apa ya? Lupa tuh. Kita bisa tahu penyebab kematian dan cara kematian. Oke. Penyebab kematian sama cara kematian. Penyebab kematian dan jarak kematian. Iya, itu mekanisme kematian. Iya. Mekanisme kematian itu dan penyebab kematian. Contoh kayak beberapa hari sudah meninggal. Iya. Kayak gitu ya. Jadi gini. Dia meninggalnya apa? Ditusuk, gitu kan? Itu cara kematian. Cara kematian. Mekanisme kematian. Penyebab kematiannya apa? Dia kekurangan darah karena banyak mengeluarkan darah. Oke. Itu jadi mekanisme kematian dan penyebab kematian berbeda, Bang. Oke, ya. Ini dunia yang gua baru tahu juga soalnya. Iya. Oke. Dan kembali lagi pada kasus artis tersebut, pas kita otopsi gitu, eksternalnya itu gue lihat itu dia lebam biru di sini nih. Lebam biru dan terdapat di sekujur tubuhnya 25 lubang suntikan, Bang. 25 atau 20 lebih lah. Iya. Gitu. Itu luar biasa tuh. Dan mohon maaf, di kelaminnya itu ini nggak diekspos ya. Iya. Tapi perlu gue Luruskan. sampaikan bahwa terdapat cairan putih yang keluar dari kemaluannya. Apa itu, Bang? Gue nggak bisa sebutin dah. Oke. Udah bisa nyimpulin Oke. sendiri Oke, ya kan. Oke. Nah, dan di sini gue bertugas sebagai perawat forensik, bukan memandikan. Kalau memandikan gue nggak boleh. Nggak boleh. Nggak, cewek gitu nggak boleh. Iya, oke. Oh, Gitu. jadi kalau di pekerjaan Abang tuh ada job desk-nya sendiri. Iya gitu, ada etikanya. Ada Tapi kalau etikanya. otopsi ya karena perawat ada juga sih perawat forensik perempuan tuh ada, tapi kebanyakan kita laki-laki juga bisa. Oh gitu. Dan akhirnya terdapat 25 lubang jarum suntikan, Bang. Itu aja udah aneh, Bang. Iya. Kita manusia normal nggak bakal nyuntik. Misalkan dia pemakai nggak akan nyuntik sehari tuh atau dalam satu waktu itu 25 tuh nggak mungkin. Itu sangat nggak mungkin. Ini lukanya baru semua, Bang. Lubang suntikan baru semua. Beda. Lubang suntikan lama sama baru tuh beda. Kita bisa bedain. Oke. Pada zaman itu sedang boomingnya narkoba jenis yang disuntik ya, Bang? Iya. Oke, ya siap. Nah, udah gitu kan, itu eksternalnya kita bedah tuh internalnya. Jadi yang namanya otopsi itu kalau laki-laki blacknya beda, Bang, sama perempuan. Oh gitu. Iya. Kalau laki-laki dari sini nih, Bang. Dari sini, ya, blacknya ke sini. Oke. Kalau perempuan nggak dari sini dulu kemari, Oh gitu. terus seset ininya ke atasin, baru ininya di Oke. di black. Oke. Iya. Nggak sama tata caranya. Nah, di dalam kandungan darahnya itu luar biasa, Bang. Terdapat zat amfetamin yang dosisnya di luar nurul, Bang, atau di luar nalar. Iya. Nah, setelah ini itu dosisnya kalau nggak salah 36.000 mililiter per gram. Nggak salah. 36.000 ya. Gila. Nah, sedangkan manusia normal 500 ml per gram aja. Itu kandungan amfetamin. Itu udah meninggal, Bang. Udah OD. Iya, udah OD. Overdosis. Dan luar biasanya almarhumah ini meninggal bukan di hotel, Bang, yang tempat dia disuntikan, tetapi di IGD, Bang. Dia masih hidup di bawah. Berarti pada saat dari hotel ke rumah sakit dievakuasi, dia berarti masih hidup. Masih hidup. Meninggalnya di IGD, Bang. Oke. Nah, setelah itu kan kita membuat kesimpulan. Satu, tanda-tanda dari lubang jarum suntik. Kedua, kandungan amfetamin. Amfetamin itu adalah zat untuk merangsang
pusat pemikiran otak gitu untuk berbuat secara aktif. Berarti pada saat manusia memakai zat amfetamin, mereka lebih aktif, Bang. Iya, Oke. ya begitulah. Gitu. Akhirnya kita kesimpulkan bahwa bahwa almarhum ini adalah dioverdosiskan. Dioverdosiskan. Iya, dipaksa overdosis alias dibunuh. Dibunuh. Ya, berkat dari tanda-tanda itu dan kita bisa tahu. Dan juga di hotelnya sendiri itu terdapat bercak darah, Bang. Oh, di kasur. Iya, dan itu dihilangkan sama pelaku. Kalau polisi kan gitu yang namanya untuk identifikasi di olah TKP, dia tidak mencari apa yang ada, tapi dia mencari apa yang dihilangkan. Nah, itu jadi kunci tuh, Bang. Oke, gue baru tahu nih. Iya. Polisi tuh enggak, apa yang di depan mata tuh, nah itu udah bisa kelihatan. Tapi dia mencari apa yang dihilangkan. Ternyata yang dihilangkan itu spray. Spray itu yang berbecak darah, itu kena, Bang. Oke. Ya. Dan almarhum tuh sempat di situ gue simpulin ya, karena ada beberapa lebam dan cakaran gitu, dia sempat ngelawan, Bang. Oh, jadi sempat ada perlawanan ya, Sempat Bang? ada perlawanan dari almarhum. Dan akhirnya inilah setelah diusir sama polisi kan jago begitu. Iya, memang. Dan tertangkaplah dia. Sudah tertangkap, terus diadili, sempat nyogok tuh dia tuh. Ya, si pelaku. Pelaku ya, dengan berapa gram emas tuh gitu. Jadi bukan ditambah ya, kalau sekarang kan ada tuh satu artis yang dia nyogok jaksa, akhirnya hukumannya ditambah. Iya, sekarang karena software udah gila. Ya, Kalau dulu enggak, ditutup tekalis tuh. Itu luar biasa. Bagi gue ya lu gitu disogok gitu aja, bukan dijoblosin nambah lama buat ya tetap standar. Udah inilah pelaku udah sudah sudah bebas sekarang. Oke, Bang, jadi si pelaku sudah dijebloskan ke penjara lah, artinya sudah tertangkap. Nah, pertanyaannya, pada saat dia menghilangkan barang bukti dan akhirnya ditemukan, itu gimana, Bang, ceritanya? Ya, barang bukti itu, spray itu sebenarnya sudah sudah diberikan kepada housekeeping tuh. Mau dibawa ke laundry, akhirnya diusut kan gitu. Ada dicari sama polisi, yang dihilangkan itu di ruang baju kotor lah di hotel tuh, ya itu ketemu. Oke. Gitu, dan dicecer tuh housekeepingnya. Siapa nih yang tugas di kamar ini, gitu kan. Melihat apa aja itu dicecer, Bang. Kayak saya juga waktu itu ada kasus dicecer, saya pertanyaan yang kawan saya memperkosa jenazah itu dicecer, Bang, habis, Bang. Oke. Nah, terus dengan si jenazah sendiri, Bang, si artis ini, setelah Abang otopsi itu bagian internal dan eksternal ya, ada ciri-ciri khusus nggak, Bang, di eksternalnya ini, selain banyaknya lubang suntikan ya? Iya. Nah, ada nggak, Bang, ciri-ciri entah matanya, entah keluar cairan? Nah, itu yang saya. Iya, yang keluar cairan dari kemaluannya, dan yang menandakan dia itu sempat melakukan perlawanan ya lebam dan ada luka cakaran. Oke. Gitu, Bang. Jadi kita udah bisa menyimpulkan gitu. Artinya ada perlawanan. Ada perlawanan, dan dia nggak mau gitu. Orang dekatnya juga, kok. Oh, ada motifnya Ya persaingan. Lah. Waktu itu penyanyi antara penyanyi persaingan lah, ini ada penyanyi top lagi, tapi memang ini almarhum ini suaranya enak, Bang. Iya, gua tahu. Sangat disayangkan, Bang. Ya, lagunya Aku Tak Biasa, meninggalnya nggak biasa, Bang. Ya, kayak lagunya ya. Ya, pada lagu nggak tidak seperti lagunya. Ya. Iya, dan gue sempat ke daerah rumahnya dia, dan ternyata dia memang dari orang yang nggak punya, Bang. Adik-adiknya banyak,
Oke. Dan dia termasuk tulang punggung keluarganya. Wah, luar biasa sedihnya, Bang. Oke. Gue dengar cerita dari tangganya juga. Iya, iya, iya. Tapi emang pada zaman itu gila sih emang ya jenis narkoba tersebut ya. Iya, Gitu. iya. Dan gue pernah dengar di berita juga katanya gitu loh. Ini gue nggak ngerti ini di berita. Itu nggak satu orang bang di dalam kamar itu. Loh iya, dia nyewa yang buat nyuntikin juga. Oh gitu. Iya, nggak satu orang yang ngerjain. Kan sempat dipegang juga dia. Oh gitu. Kan ada bekas apa namanya? Kayak bekas cengkeraman juga. Berarti ada motif pemerkosaan juga dong. Ada. Oke. Dan juga memang itu bagi gue sih hukuman pelaku ini nggak setimpal, Bang. Karena itu udah masuk pembunuhan berencana sebenarnya. Oke. Iya. Gila. Karena dia sampai nyewa yang nyuntiknya juga. Dia nyewa yang buat nyuntik. Oke. Bayangin kalau nyuntik sendiri gimana sih, paling lubang baru ya selobang, 2 lubang paling banyak. Tapi si almarhumah ini termasuk kuat ya dari pas saat dievakuasi itu. Iya, kuat. Pokoknya orang biasa 500 ml per gram aja. Dia. Wah, udah kolep, Bang, udah meninggal. Ini 36.000 bisa tahan meninggalnya di IGD. Berarti si almarhumah ini yang tadi abang sebutkan dia ini tulang punggung keluarga ya bang. Iya. Tulang punggung keluarga, dan kebetulan pada saat zaman itu gue tahu kasusnya itu ada di daerah Jakarta, hotelnya ya bang. Iya. Gue nggak mau sebutin, cari-cari sendiri aja ya. Selain artis tersebut bang, ada lagi bang, seperti pejabat ataupun yang lainnya. Ya, kalau ini sih jadi bahan suatu iktibar, Bang, bagi kita, Bang. Ya, suatu pembelajaran bahwa kita hidup di dunia ini ya harus berbuat baik, jujur, gitu. Jangan sampai berbuat curang. Ada salah satu kasus waktu itu mantan pejabat ya. Ya. Pejabat lah. Ya. Gue mandiin. Udah gue mandiin. Oh, cerah pada waktu itu, cerah. Dan mandiin itu nggak ada keanehan apa-apa, Bang. Tunggu dulu. Pejabat ini meninggal wajar atau tidak wajar, Bang? Sakit. Oh, sakit. Oke. Sakit. Nah, setelah itu inilah apa namanya? Udah gue mandiin gitu, selesai. Malum, Bang. Kalau mandiin pejabat tuh banyak ininya, banyak yang cari muka, Bang. Banyak gue diatur. Oke. Oh, ini harus gini, harus gini, harus gini, sampai gue kesel. Gue bilang, Pak, kalau Bapak bisa mandiin aja, Pak. Oh gitu. Itu dari pihak keluarga atau? Ya bukan pihak keluarga justru. Ya pokoknya yang banyak yang cari muka lah. Ingin terekspos. Saya bilang gitu. Bapak kalau bisa mandiin aja, Pak. Saya pulang. Kan di situ ada yang kenal gue juga. Dia mah muridnya Dokter Muin ini Idris, dia bilang. Lu nggak perlu ngajarin dia. Dia udah pengalaman, udah tenang. Ya kan maksudnya gitu. Pak nih harus gini. Gue tahu gitu. Sebab gue bukan setahun 2 tahun untuk mengurusi jenazah. Pokoknya mendingan ngurusin apa namanya jenazah yang orang biasa aja, Bang. Gitu, nggak banyak diatur, terus nggak banyak, pokoknya enak dah. Dan lebih menghormati, Bang. Mereka tidak mengerti bahwasanya memandikan jenazah itu ada standarnya ya Bang. Iya, ada SOP-nya juga. SOP-nya. Ya, sebagai pemandi jenazah kan kita harus safety juga, Bang, ke diri sendiri. Takutnya dia ada penyakit penular apa. Dan ketika gue melihat jenazah, gue bisa tahu itu sakitnya apa. Tanpa dia kasih tahu gitu kan. Misalkan dia sakit jantung, liver, terus gula, gue dari ngeliring jenazah itu, oh ini sakit jantung. Dari bagian eksternalnya? Iya. Oke. Dari kondisi jenazah itu gue bisa tahu. Nah itu sakit biasa itu pejabat. Gue mandiin, udah selesai. Biasa udah lama tuh. Kalau pejabat kan warganya banyak, ayo. Kalau gue pengen tutup kan, ayo ngeliat terakhir, cium. Oh itu banyak tuh. Iya. Nungguin lama. Udah itu selesai ya gue tutup.
Jalanlah kita ke daerah Parung tuh. Mm-mm. Udah jalan, cerah bang. Cerah. Giran sampai sono angin ribut bang. Tuh tenda melayang, dus. Oh, gua tahu. Gua tahu nih. Yang abang ceritain gua tahu nih. Tahu ya? Pejabatnya dia salah satu ini MPR DPR ya bang. Iya. Iya. Oh. Itu wah kacau bang, angin ribut. Terus apa namanya? Air ya, hujan ya, tuh betul, deras. Itu sampai ditimbain bang. Iya. Itu wah, gue bilang kapan kelar nih? Gue pakai payung tuh. Ya, kan sebenarnya SOP-nya SOP-nya ketika gue habis mandiin kan pulang. Nih minta gue yang ngatur juga masalah penurunan jenazahnya bang. Dari Banyak pihak begitu keluarga. dari pihak keluarga. Ya mau nggak mau ya karena dia pejabat ya. Ya gue turutin. Itu gue lama tuh bang. Gue bilang ya Allah ini ada apaan ya kan. Iya. Terus sempat gempar juga tuh di di media. Itu sempat lumayan heboh ya pada saat itu, banyak yang membangun opini sendiri. Iya. Yang ini makan uang rakyat lah, ini beginilah begitulah. Tapi bagi gue memang iya. Jadi lu mau tahu orang baik atau tidaknya itu orang itu setelah dia meninggal bang. Oh gitu. Iya. Contohnya bang. Contoh. Misalkan dia meninggal tuh orang yang banyak tuh yang berduyun-duyun datang dia untuk takziah atau nyelawat untuk nengok, mengantar ke pemakaman, ke pemakaman atau misalkan kalau kalau umat non muslim gitu banyak yang ke rumah duka, banyak lah gitu. Tapi kalau orang yang tidak baik tuh ya sepi, biasa aja, banyak yang cuek. Banyak bang saya nemuin kasus gitu. Saya mandiin pernah, keluarganya ada, tapi mandiin sendiri, anak-anaknya nggak mau bantuin. Tapi si almarhum tersebut bang, itu kan ada kejanggalan di saat prosesi pemakaman. Iya. Ya. Pada saat prosesi memandikan, ada nggak bang kejanggalan? Nggak ada bang. Nggak ada. Biasanya kan ada yang susah ditutup matanya. Iya. Ya, sering terjadi mungkin bang ya? Ya sering, kalau susah ditutup tuh sebenarnya ada triknya sendiri bang untuk menutup. Oh gitu. Iya. Jadi kebanyakan orang tuh nutup matanya dari sini bang. Kan dia susah kan, agak susah. Kalau susah gini kita tarik ininya bang, udah pasti nutup nih bang. Iya kan ada lendir-lendir gitu, lengket tuh. Kalau diginian doang dia suka ketarik. Nah, ini ditarik lama tuh. Coba bang tarik dia pasti merem bang. Iya. Udah pasti merem. Nah, waktu itu gempar lah bang. Iya, betul. Mau diturunin jenazah itu pasti terendam air bang. Itu ditimbain berapa jam. Saya tahu beritanya. Akhirnya dicelupin juga bang. Ya habis. Nggak berhenti. Nah itulah nggak heran juga ketika masyarakat pada waktu itu banyak berspekulasi. Iya, ya betul. Kan? Berasumsi gini dan itu benar bang. Ya, kalau itu azab yang diberikan oleh Allah tuh nyata. Iya. Biasanya kalau ada dulu tabloid ini Hidayah tuh ya bang, jenazah terendam air. Tapi itu terlalu dramatisir lah. Ya kan keluar belatung, kutu terlalu dramatisir. Ada juga yang bagus bang. Ini salah satu waktu itu gue memandikan salah satu mantan menteri bang. Iya. Inisialnya GK. Udah tua. Ya udah gitu gua ke sana. Dia bilang dipakai ini enggak? Patwal. Pakai patwal enggak? Pakai forerunner enggak? Enggak usah kata gua. Udah enggak usah, gua masukin ambulan aja ke sono. Tuh ke daerah Jakarta Selatan tuh. Set gua ditilang bang ambulan gua bang. Kok bisa ambulan ditilang? Wah, di stopin sama polisi. Jadi ambulan ini ada ini bang, ada etikanya sendiri. Ketika kosong nggak boleh nyalain sirene. Gue nyalain sirene karena disuruh buru-buru sama keluarga pejabat dan ajudan-ajudan mantan menteri itu. Gue nyalain ini dong, sirene dong, di stop bang. Terus akhirnya di stop, tak gitu.
Lu bau nggak boleh? Iya Pak, saya buru-buru. Mau mandiin siapa? GK Pak. Bohong. Wah, lu katain bohong nih mau pulang nih. Oh, Pak, lihat Pak nomor apa? Nomor seri Pak, nomor seri mobil ambulan kita Pak. Bukan umum Pak. Dan Kita plat merah. Udah gitu, wah pokoknya ini udah mau ditilang. debat lah ya. Debat, akhirnya gue telepon, Pak saya ditilang. Kan apa nggak harus pakai poredor gue? Datang angkatan, diem tuh polisi. Iya Bang Rudi. Terus diem aja. Siap Dan. Kamu lihat-lihat dulu kalau mau nilang gitu. Terus Berangkat tuh, saya tuh mandiin tuh Bang. Pas lihat, sebelum gue mandiin tuh pasti gue ngecek kondisi jenazah dulu Bang. Sehingga gue bisa tahu bagaimana gue menangani jenazah. Gitu. Pas gue lihat, kayak nggak meninggal Bang. si almarhum nih Iya. sakit Bang. Sakit tapi nggak meninggal. Kayak sakit sesakit tua. Usia berapa Bang pada saat itu dia? 70-an lebih 70-an lah. ya. Oke. Iya. Terus Bang? Udah gitu, gua rapin tuh enak. Jadi gini, pas gue sebelum mandiin kan gue angkat ke bak pemandian tuh. Oke. Terus gue buka ini mukanya, ini kayak ada keringet nih Bang di sini doang. Oh, itu tandanya apa Bang? Ya Kalau yang pernah Abang alami Iya. kayak gitu. itu menandakan dia kalau dalam Islam tuh dia bilang husnul khotimah. Husnul khotimah. Ada tanda-tanda gitu ya. Bukan suul khotimah. Iya. Iya. Nauzubillah min zalik. Iya. Nah, itu enak Bang prosesnya. Dan keluarganya juga wah luar biasa humble Bang. Apa namanya? Familiar gitu. Pak, silakan. Sangat dihormati, itu luar biasa walaupun dia mantan menteri ya. Keluarga mantan. Cuman nih kembali lagi yang ribet nih pengawal-pengawalnya, terus apa kolega-koleganya gitu. Oke. Wah, itu ribet lah. Tapi keluarganya luar biasa. Selesai, gue ini nih jalan kan gue ikut gitu di ambulan. Tuh tadinya panas tuh redup tuh Bang. Kayak dipayungin apa? Kayak dipayungin awan. Iya. Iya. Kayak pokoknya enak lah. Tiba-tiba alam tuh kondusif lah ya. Iya. Dan di depan panas Bang. Oh gitu. Di depan ambulan panas. Dia doang yang apa? Yang adem. Gue bilang wah subhanallah. Dan apa? Gue ke situ sampai kuburan juga dipayungin awan Bang. Gila ya. Itu yang begitu nggak diekspos. Justru yang bencana yang pejabat yang tadi itu diekspos. Oke Bang. Berarti luar biasa ya Bang. Banyak fenomena yang Abang temui Bang. Dari jenazah yang tadi sebelumnya apa? Tidak selayaknya sampai yang luar biasa dipayungi awan. Ada nggak Bang yang levelnya lebih tinggi lagi internasional? Wah, lu ngorek. Ya, kamu lo di sini Bang, ya kan? Mumpung gue di sini. Ada nggak Bang yang levelnya internasional, terus lu pegang kasusnya ataupun lu pegang jenazah, lu urus? Ada nggak sih Bang? Megang sih enggak. Tapi gue tahu itu kasusnya. Salah satu aktivis HAM di Indonesia. Oke. Ya. Tahu kan? Yang meninggalnya di pesawat. Hah? Bukan. Enak nih. Meninggalnya di pesawat, bukan? Meninggal di pesawat. Oke. Kan gini. Pada waktu itu gue masuk tuh. Kata dokter, lu libur semua ke Pulau Seribu. Wah, girang gua. Iya. Enak kan? Ibaratnya kalau anak pesantren ngaji, belajar, libur. Oh, pada girang dah gua. Bener nih, pokoknya libur. Tapi lu komunikasi sama gua. Bang, dokter mau kemana? Gue mau ke Amsterdam. Ya lah, gue bilang. Bukan gue mau ikut nih Amsterdam nih. Gue bilang, ya. Gue juga kan mau ngerasain luar negeri Bang. Ngerasain salju. Iya kan, di sini mah kagak ada salju kan. Tapi yang ngalah dah. Pas itu gue berempat. Sama namanya itu paling senior Rudi, terus Muji, Pian gue. Temen ratingan Abang. Iya. Berangkat gue ke Pulau Seribu, yang namanya Untung Jawa. Tahu. Gitu di sono disambut tuh Madaim tuh sama Sekdes sono. Bang, ini konteksnya ini gini. Wah, udah gitu dokter berangkat.
dokter berangkat, apa namanya, dia bantu otopsi di sana di Universitas Forensik Amsterdam. Di sana komunikasi kita, Ya. kata dokter, apa dok, namanya telepon-teleponan Iya, iya, atau iya, SMS-an pada waktu itu. Iya. Dok, penyebabnya apa? Keracunan arsenik. Apa itu Bang, arsenik? Arsenik itu racun dari segala racun, rajanya racun. Iya. Gue baru tahu nih. Jadi gini, arsenik itu adalah zat alami yang dihasilkan bumi. Tapi ada juga yang dibikin, Oh, ya kan? Dan arsenik itu memang dipergunakan dari jauh zaman-zaman kerajaan untuk membunuh para pesaing politik. dasar bahan baku arsenik itu dari alam. Dari alam. Oh. Jadi tubuh kita juga terdapat kandungan arsenik, tetapi tidak tinggi. Oke. Ya, dan arsenik itu kebanyakan dipakai arsenik buatan, ada alami, ada buatan. Oke. Itu terdapat dalam kandungan pewarna cat. Oh. Itu buat cat gitu. Oh. Itu ada kandungan arsenik. Iya. Oke. Dan arsenik itu ditemukan pada tahun 1500 oleh Deodatus Magnus. Keren. Gak nyangka loh. Di forensik ini. Iya. Gila. Dan memang itu dipersiapkan racun itu untuk membunuh saingan-saingan politiknya dia. Itu luar biasa. Dan arsenik ini racun ketika dilihat dari otopsi eksternal nggak kelihatan Bang dia diracun. Oh gitu. Iya. Eksternalnya. Kan saya bilang ada mekanisme kematian, ada penyebab kematian. Jadi mekanisme kematiannya nih apa namanya? Wah, dia sakit perut, ya kan? Ya. Kayak gejala sakit biasa, Bang. Tapi ketika internalnya kita lihat, nah itu adalah ada kandungan arsenik. Oke. Dia keracunan arsenik kan ada. Yang ini loh, yang sangat disayangkan di sana cuma meneliti mekanisme kematiannya aja, bukan penyebab kematiannya. Oke. Itu yang sangat disayangkan dokter. Berarti kalau terkena racun arsenik itu tidak bisa teridentifikasi gitu Bang dari eksternal. Dari eksternal nggak, internal ya. Berarti harus dibedah dong Bang. Harus dibedah. Nah. Dan itu tidak dipublikasikan bahwa tadinya ya sebelum dokter ini angkat bicara di Indonesia itu nggak dibuka bahwa penyebab kematiannya adalah keracunan arsenik. Nah, terus bagaimana Bang? Abang sebagai tim forensik mengetahui bahwa si jenazah terkena atau terkena racun arsenik itu bagaimana? Nah, jadi gini, ciri-ciri keracunan arsenik itu satu, dia nggak berbau. Ya. Seperti keracunan sianida. Sianida itu eksternalnya bisa diketahui dia berbusa dan berbau. Ya kan, sianida, tahu kan sianida? Tahu. Yang sianida itu sebenarnya banyak nih di lingkungan kita. Kayak semacam racun ikan. Racun ikan. Potas. Nah, itu sianida. Oke. Yang putih-putih kayak kamper tuh. Oke. Itu sianida, Bang. Oh. Masuk sianida. Nah, itu dokter SMS, ini arsenik. Wah, anak-anak panik langsung. Terus gila, arsenik. Ini berarti yang membunuh ini adalah orang yang sangat profesional, Bang. Dan terlatih ya. Wow, dia tahu bagaimana membunuh tanpa teridentifikasi. Itu mainan orang-orang tinggi lah. Seperti badan intelijen lah Bang. Gue nggak nyebut, lu yang nyebut sih. Nah, udah gitu, ini terjadi beda pendapat nih Bang, antara dokter dan tim gue. Kata abang kan bilang,
diracunnya di mana bang? Di pesawat kan? Matinya di pesawat Iya, kan? Abang taunya gitu. Itu diracunnya bukan di pesawat bang, Di mana bang? di Bandara Changi. Oh, pada saat dia transit. Pas dia transit kan itu CCTV dia Iya, mati betul. semua tuh. Ya kan ada tuh P. Ya. Ya si P tuh pilot Polikarpus itu datang. Nah itu di situ bang. Terus kata dokter nggak mungkin katanya. Kenapa nggak mungkin? Yang namanya arsenik itu mengendap di bawah, Di dasar. di dasar dan nggak mungkin terminum sama dia. Ini pasti di pesawat. Gue mikir lagi, ini dokter udah tua, keras banget. Tapi gue sama tim tuh berusaha memecahkan pendapat dokter, gitu bahwa dia diracunnya di pesawat. Pesawat. Tapi gue berempat tuh berkeyakinan bahwa itu diracunnya di Bandara Changi ketika dia transit di kafe. Di kafe. Ya, dia kan minum itu es jeruk kan. Gue simulasi kan. Tuh Rudi tuh. Lu gimana? Coba nih Chan gue. Di sana kan ada tukang es kelapa apa gitu kan. Bang, es jeruk gitu. Dianterin tuh. Ini mah pasti kesedot nih Chan. Keminum arsenik kenapa? Oke. Itu ada sedotan. Lu coba di Asia, lu dia bilang, lu apa namanya? Lu mesen sesuatu yang pakai es, itu pasti ada sedotan. Oh ya benar. Akhirnya kita sampai ke sana ada berubah lah. Inian dokter, analisa dokter bahwa dia diracunnya di Bandara Changi bukan di pesawat. Dan arsenik itu bekerja 30 menit, setengah jam setelah dia terminum. Nah pas di atas langit Hungaria apa ya, nah itu baru dia sakit perut. Iya, gejalanya di situ. seperti itu. 30 menit setelah dia meminum. Oke. Itu, nah udah itu belum terbuka tuh. Pas dokter pulang dia bilang gini, kalian diam, cukup saya yang tahu. Itu arsenik belum terbuka. Oke. Belum terbuka. Kalau misalkan arsenik itu pada waktu itu ya, itu ditimbulkan, itu banyak ilmuwan yang tahu bahwa dia dibunuh dengan orang yang sangat profesional. Itu belum dibuka bang. Oke. Bentuknya arsenik itu bang, Bening bang. berarti cair, Cair. bukannya bubuk. Bukan. Oke. Oh ya, itu memang, raja-raja zaman dulu yang menemukan tuh Diodotus Magnus tahun 1500 tuh. Masehi ya, bukan sebelum Masehi. Itu memang dipergunakan untuk membunuh itu. Supaya ketika dia terbunuh tidak teridentifikasi. Itu luar biasa. Gila. Dan selepas itu dia datang itu, wah kalian diam. Tutup mulut. Tapi bang, tetap bang yang namanya tim dokter Munim itu diikutin intel mulu bang. Oh gitu. Berapa bulan gue diikutin. Gila. Berarti memang sengaja tidak boleh terungkap ya bang? Ya iyalah. Udah gitu akhirnya alhamdulillah dokter yang meledak. Dalam hati gue suruh bungkam. Dokter yang apa namanya? Yang dibuka bang. Makanya terkuak lah sekarang ya, udah jadi rahasia umum kan di media-media banyak bahwa Munir tuh diracun pakai arsenik. Dan orang udah tahu arsenik itu bukan sembarang racun bang. Oke. Dan itu rajanya segala racun. Dari tadi kan kita sudah membahas nih dua jenis racun nih bang, arsenik dan sianida. Pertanyaannya bang, apa sih bang perbedaan si arsenik dan sianida dan gejala, terus ciri-ciri kematian dan sebagainya bang? Ya, kalau perbedaan arsenik dan sianida itu sangat jelas bang. Kalau arsenik otopsi eksternal itu nggak ketahuan dia bahwa dia diracun. Kalau sianida eksternalnya aja udah ketahuan dia diracun dengan baunya. Arsenik nggak berbau. Sianida berbau. Berbau di tubuh jenazah sendiri itu ada bau kayak semacam kayak ada berbusa dikit. Dan kinerja arsenik itu pelan-pelan bang. Makanya kan arsenik itu bekerja 30 menit setelah terminum. Kalau sianida bisa kontan bang. Langsung.
Jadi kan pas dilihat mekanisme kematiannya gitu, dilihat dari mekanisme kematiannya kalau arsenik itu nggak ketahuan diracun, kalau sianida lihat mekanisme kematiannya itu udah pasti diracun, udah ketahuan bang. Begitu. Ada ciri-ciri ininya. Ya, kalau jenazah diracun itu ada ciri-cirinya bang. Contoh kasus ketika saya menangani kasus jenazah yang ini di asrama kepolisian Oke. daerah Jakarta, antara perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat tuh. Ya. Nah itu pas dia udah 5 hari bang, udah agak meledak kan. Pas gua angkat, gua lihat tuh ini di paru-paru dan jantung itu ada 40% gelembung-gelembung udara tuh bang. Oh gitu. Oh iya. Dan itu gue yakini bahwa dia itu matinya diracun. Jenis racunnya? Belum ketahuan pada waktu itu. Tapi kondisi jenazah diracun ketika diotopsi ada gelembung-gelembung udara kira-kira 40% di paru-paru atau dan jantungnya tuh. Dan di otaknya nanti ketika diotopsi di bagian kepalanya, di otaknya itu terdapat juga antara kisaran 30-40% ya. Itu terdapat gelembung-gelembung udara bang. Itu ada apa namanya? Bisa lah gue lihat gitu. Dan gue tekankan lagi bahwa mekanisme dan penyebab kematian itu berbeda. Dalam kasus Munir ini yang dicecar itu adalah mekanisme kematiannya, bukan penyebab kematiannya. Itulah yang diperjuangkan oleh keluarga almarhum untuk lu ungkap dong penyebab kematiannya pada waktu itu. Jangan mekanisme kematiannya aja. Itu yang diulik di media massa itu mekanismenya semua bang. Bukan penyebabnya. Bukan penyebab kematiannya. Mekanismenya ya dia ke bandara gitu kan, di transit, terus di situ kamera ini mati. Itu gamblang dijelaskan sampai dia olah TKP lah ya, gitu ya. Iya, tapi penyebab kematiannya nggak diungkap, dan terungkap itu ketika dokter itu angkat bicara dan barulah diketahui publik. Karena waktu itu udah ada sangat udah nggak bahaya-bahaya gitu kan, udah nggak riskan lagi. Akhirnya dokter timbul tapi ketika ditimbulkan angkat bicara dokter pada saat itu bahaya juga kita bang. Siap. Sebab masih kenceng kan. Oke bang, menurut abang nih alasan Munir disingkirkan apa sih bang? Ya pertanyaan yang sangat sulit bang. Waduh. Ya jadi begini. Asumsi saya dan asumsi rekan-rekan bahwa Munir ini memegang rahasia negara, rahasia yang sangat penting lah, gitu. Sehingga dia kan mau ke Belanda tuh, menurut kami tuh dia akan ngoceh di sana membeberkan ini loh rahasia negara ini. Makanya sebelum sampai ke Belanda dia dihabisin di tengah, pas benar-benar di tengah. Dan ya itu saya bilang orang yang menggunakan racun itu adalah orang yang sangat profesional. Orang yang racunnya dari segala racun, orang yang sangat profesional yang menggunakan dan rahasia negara. Berarti tingkat tinggi. Sama dengan pelakunya kita udah tahu sendiri bang, kalau menyimpulkan. Ya bagi gua. Tapi saya baru tahu nih bang. Kenapa? Enggak, saya baru tahu. Enggak tahu sendiri, saya baru tahu nih. Ya, udah bisa menyimpulkan. Orang-orang ketika ketemu saya yang tahu kasus itu banyak, siapa sih pembunuhnya gitu. Saya cuman kasih inisial aja bang pimpinannya. Tapi di sini saya nggak kasih inisial bang. Jangan bang. Aduh. Tapi orangnya masih hidup kok. Iya. Tapi yang jadi kambing hitam udah meninggal tuh. Yang jadi kambing hitam tuh Polikarpus, itu udah meninggal. Oke Bang Chandra, kayaknya stop sampai sini aja. Besok kita bahas soal jenazah aja. Kayaknya ini udah bahaya nih ya. Oke Bang Chandra, terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Oke, gua Rudi Botak pamit undur.
Sampai ketemu lagi di Cerita Malam.